Hai teman-teman, pernahkah terpintas di pikiran kalian bagaimana kita mengetahui ketika seseorang mengalami demam? Kita dapat mengetahui hal tersebut dengan mengukur suhu orang itu. Seperti yang kita tahu, saat seseorang demam, suhu tubuhnya akan sangat-sangat panas. Maka dari itu, kita dapat menjadikan suhu sebagai tolak ukurnya. Karena suhu merupakan salah satu besaran pokok yang berguna untuk menyatakan tingkatan panas atau dingin dari suatu zat atau benda. Itu penjelasan singkat tentang suhu. Jadi, bagaimana? Apakah suhu itu menarik bagi kalian? Simak video ini jika kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai teman-teman, bagaimanakah kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja, karena pada hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, kita akan membahas mengenai suhu dan perubahannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Farhan Nur Hafiz. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran video kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita terima dapat kita serap dan terapkan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seperti yang sudah kita ketahui, hari ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Dan untuk memperjelas dan agar pembelajaran kita terarahkan, marilah kita melihat slide PPT berikut, yaitu slide PPT tentang peta pembelajaran. Marilah kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kita dapat mengetahui suhu pada suatu zat atau benda? Apakah dengan menggunakan indera perasa yang kita punya? Seperti kulit atau lidah? Kita bisa menggunakan indera perasa tersebut, tetapi indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang andal atau baik. Sebagai contoh, bisa saja benda yang tingkatnya panasnya sama saat dirasakan oleh tangan kanan dan kiri akan menghasilkan perasaan yang berbeda. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Untuk mengukur suhu secara kuantitatif, tepat, dan akurat, kita harus menggunakan alat pengukur suhu yang bernama termometer. Apakah kalian sudah tahu tentang termometer? Apa sih termometer itu? Termometer merupakan suatu alat pengukur suhu yang biasa digunakan untuk mengetahui tinggi atau rendahnya suhu. Berikut ialah contoh gambar dari termometer tersebut. Setelah melihat gambar tadi, tahukah kalian bahwa termometer memiliki bahan dasar yang berbeda-beda, seperti ada termometer cair, ada lain-lain. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, saya akan memberitahu teman-teman sekalian tentang bagaimana sebuah termometer bekerja. Yang akan saya beri contoh ialah termometer yang menggunakan zat cair. Dan yang ingin saya pakai sebagai contoh, zat cairnya ialah air raksa. Saat termometer dimasukkan ke dalam air yang suhunya lebih tinggi dari suhu termometer, partikel-partikel air raksa dalam termometer akan menerima sebuah energi dari air tersebut. Partikel-partikel air raksa lalu akan bergetar dengan lebih cepat dan akibatnya mereka akan saling bertabrakan satu sama lain dengan sangat kuat. Hal ini mengakibatkan efek pemuaian air raksa. Nah, air raksa ini karena ditaruh di pipa kecil yang panjang, ketika dia memuai, permukaan air raksanya akan bergerak naik. Semakin panas airnya, semakin besar pemuaian air raksa di dalam termometer. Tapi anehnya, ketika air mendidih, permukaan air raksa dalam termometer akan diam. Kok bisa kayak gitu ya?
Padahal kalau airnya sedang dididihkan, harusnya energi air lagi meningkat kan? Nah, energi air memang sedang meningkat, tapi pada saat airnya mendidih, energi tersebut sedang digunakan untuk mengubah fase air dari cair ke gas. Jadinya, ketika air sedang mendidih, suhunya tidak naik meskipun energinya naik. Nah, kalau kamu ingin mencoba dengan mendidihkan air, hal yang sebaliknya akan terjadi. Partikel air raksa akan kehilangan energi dan akan bergetar dengan lebih lambat. Lalu, apa yang terjadi? Mereka bertabrakan satu dengan yang lainnya dengan lebih lemah. Ini mengakibatkan efek penyusutan volume air raksa. Lalu permukaan air raksa akan turun. Pada saat air berubah menjadi es, permukaan air raksa akan diam. Sama seperti ketika air sedang mendidih, tapi di posisi yang berbeda pada termometernya. Jika eksperimen ini diulangi pada kondisi yang sama persis, posisi permukaan air raksa pada termometer akan selalu sama ketika air membeku dan ketika air mendidih. Nah, secara singkat begitulah penjelasan mengenai bagaimana sebuah termometer zat cair, yaitu termometer air raksa yang bekerja. Sekarang mari kita pindah ke berbagai macam jenis termometer. Pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau yang biasa disebut sebagai reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang sangat lebar. Namun, raksa sangat beracun, karenanya berbahaya jika termometer itu pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluene dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Contohnya adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti yang ditunjukkan. 2 adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Itu saja penjelasan tentang termo zat cair. Mari kita pindah ke termometer yang lain. Termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Ketika suhu berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena bimetal mengandung 2 logam dan yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Bimetal adalah alat yang terdiri dari 2 logam yang berbeda. Nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda adalah kecepatan pemuaiannya. Direkatkan menjadi satu. Misalnya, bimetal terbuat dari besi dan tembaga. Sebelum dipanaskan, bimetal itu dalam keadaan lurus. Kemudian setelah dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam atau besi yang nilai koefisien muai panjangnya kecil atau kecepatan pemuaiannya lambat. Yang ketiga ialah termometer kristal cair. Termometer kristal cair atau juga disebut termometer kening atau forehead thermometer
adalah salah satu hasil kemajuan teknologi dalam pengukuran suhu badan manusia. Terlihat menarik karena hanya berupa lembaran yang ditempelkan di kening orang yang akan diukur suhu badannya. Termometer kristal cair menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Selain itu, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Apabila termometer ditempelkan pada kening orang yang diukur suhu tubuhnya, salah satu kolom akan berubah warna. Dan artinya suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Termometer ini sangatlah praktis, aman, dan cepat sehingga banyak digunakan oleh para medis. Selain mengatur suhu badan, terdapat juga termometer kristal cair yang mengukur suhu ruangan, suhu air mandi bayi, suhu hewan reptil, dan suhu lemari es. Pernahkah kalian mengukur suhu tubuh kalian? Jika menggunakan termometer, akan terdapat angka yang keluar dengan derajat dan huruf C di belakang angka tersebut setelah kita menggunakannya. Lantas, apakah C itu? C tersebut merupakan kependekan dari Celsius. Celsius merupakan salah satu contoh satuan suhu dan skala suhu. Saat ini terdapat lebih dari satu skala suhu. Sebagai contoh, terdapat skala Fahrenheit, Réaumur, dan Kelvin. Apakah kalian penasaran apa yang membedakan skala satu dengan yang lain? Nah, sekarang kita akan menjelaskan macam-macam skala suhu tersebut. Dan tidak hanya namanya yang berbeda. Setiap skala suhu memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda. Kenapa bisa gitu ya? Yuk disimak. Yang pertama adalah Fahrenheit. Pada mulanya, seorang fisikawan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit berhasil menemukan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer air raksa di tahun 1714. Tapi waktu pertama kali beliau membuat skala Fahrenheit, beliau tidak menggunakan titik beku air sebagai titik tetap bawah dari termometer dan titik didih air sebagai titik tetap atas pada termometer juga. Pada mulanya, skala Fahrenheit itu menggunakan 3 titik referensi. Temperatur campuran antara air, es, dan garam atau amonium klorida sebagai 0 derajat. Suhu air es yang tidak memakai garam itu 30 derajat dan suhu tubuh standar manusia itu 96 derajat. Sebenarnya beliau sedikit kurang akurat dalam 96 derajat karena seharusnya yang benar adalah 98,6 derajat. Nah, barulah setelah pengukuran yang tadi, beliau mengukur kalau temperatur air saat mendidih dan hasilnya menunjukkan ada di angka 212 derajat Fahrenheit. Sementara titik beku air ada di angka 32 derajat. Sehingga Fahrenheit ini punya selang yang sangat besar, yaitu 180 derajat. Tepi atas dan bawahnya. Yang kedua adalah skala Réaumur. Puluhan tahun kemudian, di tahun 1731, René Antoine Verhaut de Réaumur menghasilkan skala yang lain. Pada mulanya dia membuat termometer dengan alkohol, walaupun sekarang sudah diganti dengan air raksa. Dan membuat ketepatan titik beku air 0 derajat Réaumur dan titik didih sebesar 80 derajat Réaumur. Kenapa angka itu yang dipilih? Menurut Réaumur sendiri, angka 80 itu mudah untuk dibagi 2. Bisa jadi 40, lalu 20, lalu 10, dan 5. Dibandingkan angka 100 yang cuma bisa dibagi 2 sebanyak 2 kali, yaitu 100 dibagi 2 menjadi 50 dan dibagi 25. Dibagi 2 sama dengan 25. Skala Réaumur ini tadinya sangatlah sering dipakai sama orang Eropa, terutama di daerah Prancis dan Jerman. Walaupun sekarang sudah sangat jarang yang menggunakannya. Ketiga adalah Celsius. Astronom Swedia yang bernama Anders Celsius menemukan skala tersendiri pada tahun 1742. Kalibrasi skalanya dihitung dengan sederhana. Dia memilih untuk membuat titik beku air dan titik didih air untuk referensinya.
Dia membuatnya ke dalam selang 100 derajat. Dengan 0 derajat Celcius sebagai titik beku air, yaitu titik tepi bawah, dan 100 derajat Celcius sebagai titik didih, yaitu titik tetap atas. Dalam penelitian ilmiah, skala Celcius ini lebih sering digunakan. Maka dari itu, selain Amerika Serikat yang menggunakan Fahrenheit, banyak banget negara yang menggunakan skala Celcius ini. Contohnya Indonesia sendiri. Untuk skala keempat, namanya adalah Kelvin. Di luar ketiga suhu tersebut, ada orang Eropa lain yang juga menemukan skala. Dia dari Skotlandia. Namanya Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas bawahnya. Seperti ini. Secara teoritis, suhu terendah di alam ini adalah suhu yang membuat semua gerakan molekul berhenti dan kita tidak bisa mendeteksi adanya energi lagi pada molekul tersebut. Nah, beliau menggunakan ilmu ini sehingga titik nolnya jika diukur dengan Celcius adalah minus 273,15 derajat Celcius. Maka ditemukanlah kalau titik beku air atau titik tetap bawah ada di 273,15 Kelvin dan titik didihnya 373,15 Kelvin. Secara teori ini sama seperti Celcius. Perbedaannya ialah beliau menggunakan titik nol mutlak sebagai the real nol. Lalu Kelvin ini masuk ke standar internasional atau SI yang biasa dipakai untuk pengukuran ilmiah. Karena secara teoritis lagi, nggak ada yang lebih rendah dari suhu nol mutlak. Makanya di skala suhu Kelvin kita tidak akan menemukan suhu minus. Di Kelvin juga kita tidak akan menulis derajat dan kita harus langsung menulisnya secara Kelvin. Sebenarnya di luar keempat ini masih ada skala pengukuran yang lain seperti Rankine, Newton, dan Romer. Tapi bisa dibilang satuan-satuan tersebut seperti kurang populer dan tidak banyak yang memakainya. Maka dari itu saya hanya menjelaskan 4 saja. Apa yang terjadi pada benda jika suhu benda tersebut berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini disebut sebagai pemuaian. Pemuaian panjang zat padat. Yang pertama kali saya akan jelaskan adalah tentang zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung dan mengakibatkan patahnya besi baja, karena memuai akibat terik panas matahari itu menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Lalu, tahukah kalian, jika panjang logam mula-mula sama, tetapi logam yang digunakan berbeda, maka pertambahan panjangnya benda karena pemuaiannya akan berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang satu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00009 meter. Itulah contohnya. Yang kedua adalah pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut sebagai pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas.
pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Lantas, bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033 derajat Celcius. Pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Kaca jendela yang tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Yang ketiga adalah pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memompa ban sepeda. Mungkin itu saja pengetahuan mengenai suhu dan perubahan yang dapat saya berikan dan bagikan kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan berlatih dengan beberapa soal yang telah saya sediakan. Soal pertama ialah apa yang digunakan untuk menyatakan tingkatan panas atau dingin pada sebuah zat atau benda. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ialah suhu. Lalu marilah kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, untuk soal yang kedua, jika suhu suatu zat adalah 48,5 derajat Celcius, jika diukur oleh termometer skala Reaumur, maka suhu zat tersebut adalah... Jawabannya adalah 38,8 derajat Reaumur. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 4/5 didapatkan dari perbandingan yang sudah saya jelaskan tadi, dikalikan dengan suhu derajat Celciusnya, dan hasilnya akan menjadi 38,8 derajat Reaumur. Bagaimana? Fisika itu mudah bukan? Nah, ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari karena fisika memang selalu berada di dekat kita. Nah, untuk soal berikut, kalian bisa menjawabnya sendiri dengan cara yang sudah saya jelaskan. Silakan dicoba. Karena kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajarannya, itu berarti video pembelajaran saya telah selesai. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya suhu merupakan salah satu besaran pokok yang sangat penting di hidup kita serta sangat berguna dan bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.